Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi kali ini di studio sudah hadir yaitu M2 MacBook Air yang aku pesan warna silver. Jadi terima kasih kepada The Luxury Goods untuk just tip-nya. Langsung saja bagi kalian yang ingin beli langsung fresh dari Singapura, khususnya bagi kalian yang ingin custom, langsung saja kontak @luxurygoods di Instagram. Jadi ini M2 MacBook Air warna silver. Aku milih silver karena warna paling aman. Aku tidak suka fingerprint banyak yang nempel. Lalu juga yang aku pilih di sini versi yang 512 GB storage, jadi mendapatkan M2 terbaik dengan 8 core CPU serta 10 core GPU. Dan di sini tetap untuk RAM-nya basisnya masih 8 GB RAM. Aku expect yang lebih dari Apple sebenarnya, jadi aku kira tahun ini mungkin dengan 12 GB RAM bisa memberikan hasil yang maksimal, tetapi ternyata tetap di 8 GB RAM, tetapi bisa ada pilihan untuk naik ke 16 GB RAM atau maksimal di 24 GB RAM. Jadi langsung saja kita unboxing M2 MacBook Air warna silver. Oke, jadi langsung MacBook Air M2 dengan warna silver. Jadi langsung ada MagSafe ke USB-C. Untuk warnanya akan sesuai dengan MacBook kalian. Kalau silver ya mendapatkan warna silver. Lalu ini untuk buku panduannya dan pastinya mencari stikernya. Sebentar. Ya, jadi kita mendapatkan stiker sesuai warna MacBook kita juga. Dan ini aku memilih yang dual port untuk 35 watt charger. Kalian bisa memilih ke 67 watt charger jika menginginkan M2 MacBook Air dengan fast charging. Mari kita buka M2 MacBook Air-nya. Oke, jadi sebentar aku akan aktifasi terlebih dahulu. Balik ke masalah warna, jadi aku pilih silver, warna paling aman, tidak terlalu terlihat jika ada debu ataupun juga dengan fingerprint ketika menggunakan ini. Paling aman warna silver ataupun ke space gray yang aku gunakan di 16 inch 2021 MacBook Pro-ku. Tapi secara umum, jika kalian ingin memilih dan merasa tetap ingin yang maksimal, silahkan pilih ke warna midnight. Sekarang masuk ke bagian display, yaitu upgrade yang cukup menarik. M2 MacBook Air ini menggunakan Liquid Retina display. Ini dikatakan karena memang Liquid Retina adanya notch di bagian atas, lalu juga dengan brightness-nya, lalu color gamut yang digunakan sama seperti M2 ataupun dengan M1 MacBook Pro. Dengan maksimal nits-nya mencapai 500 nits. Lalu ke bagian notch-nya, memang awalnya mungkin yang takut apakah ini mengganggu atau enggak, aku sudah menggunakan ini selama 6 bulan, tepatnya di M1 Pro MacBook Pro 16 inch, tidak terganggu. Jadi kalian harusnya tidak akan masalah, karena ini memang bagiannya hanya bagian toolbar, atau kalian membutuhkan menu di bagian atasnya. Lalu di sini aku ada sedikit tips bagi kalian yang ingin merasakan bahwa oke, ini laptop baru. Jadi kalau misalnya secara default ketika di full screen kan otomatis ini akan hilang atau ke hide sehingga akan hitam semua. Tapi kalian bisa setting supaya menunya di bagian atas selalu menyala walaupun full page window. Jadi ya terserah ke kalian lagi, karena sebenarnya dengan 13,6 inch display ini tidak terlalu berbeda dengan 13,3 inch. Karena kelebihan inch displaynya itu sebenarnya di bagian atasnya aja yang menurutku memang tidak fungsional atau hanya menunjukkan bagian menu-menunya saja. Jadi sebenarnya kalian tetap mendapatkan full ratio displaynya tetap sekitar 13,3 inch, mungkin sama dengan M1 MacBook Air yang ada. Untuk speaker tenang saja, walaupun sedikit lebih baik di MacBook Pro, tetapi menurutku kualitas yang diberikan dengan bodi yang ada sekarang serta tidak ada grill di sini bagian kanan kirinya untuk speaker. Jadi benar-benar di bagian bawah dekat dengan display. Overall sangat baik, kalian juga bisa merasakan di bodi yang sangat kecil ini untuk menonton video, lalu juga untuk mendengarkan lagu, misalnya dengan spatial audio juga ini kompatibel, kalian bisa mendapatkan itu di M2 MacBook Air. Lalu sekarang ke bagian bodi nih, bodi secara umum sangat-sangat baik. Dengan aluminium body, lalu dengan all new design ini memberikan kesan dengan M1 Pro, M1 Max 2021 MacBook Pro dengan boxy design yang memang ini secara umum lebih tipis dibandingkan dengan M1 MacBook Air, tetapi memang M1 MacBook Air di bagian depannya itu lebih tipis dibandingkan dengan bagian belakang sehingga kesannya itu sangat-sangat tipis.
Di sini dengan boxy design mungkin akan kerasa sedikit lebih berat, walaupun secara overall sebenarnya ini lebih ringan dan lebih tipis secara global dibandingkan dengan M1 MacBook Air. Masuk ke bagian ports, terima kasih kepada Apple. Sekarang kita tahu nih alasannya kenapa MagSafe yang terbaru sangat tipis. Jadi memang ini diperuntukkan untuk M2 MacBook Air yang sangat tipis juga. Dan karena MagSafe charger ini kita mendapatkan dua ports yang full. Dalam arti kita bisa mendapatkan seluruh experience atau portsnya ini dua bisa digunakan tanpa terganggu dengan charger. Dan juga dua USB-C Thunderbolt atau USB 4 ini up to 40 GB per second. Lalu bisa juga charge jika kalian tidak membawa kabel MagSafe kalian. Tapi tetap saja ini hanya compatible satu monitor eksternal yang mencapai 6K 60Hz. Lalu di bagian kanannya ini ada high impedance headphone jack, jadi sama seperti yang ada digunakan di 2021 MacBook Pro. Lalu ke bagian bawahnya, sekarang ini ya sama dengan MacBook Pro 2021, jadi ada bagian kakinya untuk menopang dan di sini juga tidak ada tulisan ya MacBook Air dimanapun, di bagian bawah, di bagian atas, di bagian display pun semuanya tidak ada tertulis MacBook Air di sini. Untuk keyboard di sini juga menggunakan Magic Keyboard, jadi sama dengan yang digunakan di MacBook Pro 2021 dengan semua function key-nya ini full. Touch ID-nya juga mengikuti desain yang sama dengan 2021 MacBook Pro. Sekarang masuk ke bagian spesifikasi. Jadi di sini M2 yang maksimal, dalam arti ada pilihan 8 core CPU dan 8 core GPU. Di sini yang aku coba adalah 8 core CPU dan juga dengan 10 core GPU yang maksimal yang bisa digunakan di M2 chip dengan 512 GB storage serta 8 GB RAM. Jadi base-nya semuanya 8 GB RAM. Lalu memang untuk storage-nya ada sedikit masalah. Lebih tepatnya memang pemilihan dari Apple sendiri, yaitu satu NAND chip 256 GB sehingga lebih lambat jika dibandingkan dengan M1 MacBook Pro ataupun M1 MacBook Air sebelumnya. Jadi aku sarankan lebih baik ke 512 GB supaya kalian bisa mendapatkan hasil read dan write yang maksimal. Dan ingat memang tidak bisa di-upgrade di kemudian hari, jadi pilih yang maksimal dan juga hati-hati. Tetapi Apple klaim dengan 256 GB pun overall real life testnya tidak ada masalah, tetap lebih baik M2 chip dibandingkan dengan M1 chip. Terkait Geekbench, memang untuk single core-nya tidak terlalu berbeda jauh karena masih tetap dengan 5 nanometer proses, tetapi Apple bisa memberikan lebih banyak transistor di M2 chip kali ini. Dan terima kasih juga di sini adanya media encoder yang diberikan yang sama dengan M1 Pro dan M1 Max yang tidak ada di M1 chip, sehingga misalnya kalian menggunakan editing untuk ProRes video ataupun dengan file-file video lain setidaknya lebih baik dibandingkan dengan M1 chip sebelumnya, walaupun tetap tidak bisa dibandingkan dengan M1 Pro dan juga M1 Max. Jadi aku ingin ingatkan juga bahwa ini masih tetap entry level, jadi pastinya untuk penggunaan umum untuk editing tipis-tipis saja ke medium juga pastinya masih akan cukup di M2 chip MacBook Air. Lalu terkait throttling, aku pastinya akan perlu testing lebih panjang lagi karena memang untuk M2 MacBook Air tidak ada fan, sehingga pastinya dengan suhu tertentu akan langsung turun dengan performanya jika dibandingkan ke MacBook Pro yang ada fan-nya. Tapi balik lagi sesuai dengan apa yang kalian butuhkan dan inginkan di laptop kalian dan untuk jangka panjang, serta beberapa kelebihan yang diberikan di M2 MacBook Air kali ini. Untuk baterai memang sedikit lebih besar dibandingkan dengan M1 MacBook Air, walaupun dengan bodi yang tipis ini, Apple masih tetap saja klaim dengan 18 jam untuk video playback, walaupun overall biasanya sehari-hari sekitar 6-8 jaman. Jadi aku perlu tes lagi sih, karena memang jujur saja M2 chip ini lebih power hungry, lebih membutuhkan power lebih besar karena dengan core yang lebih banyak dibandingkan dengan M1 chip sebelumnya. Sehingga memang untuk suhunya pun pasti dalam tes tertentu akan sedikit lebih panas. Jadi kita akan lihat saja, aku akan membahas lebih dalam lagi di video selanjutnya tentang M2 MacBook Air. Sementara ini dulu yang ingin share ke kalian. Mungkin kalian ingin tanya-tanya ataupun share pendapat kalian, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang M2 MacBook Air. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.